Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sepekan penuh kita diberi kesempatan untuk menikmati pemeliharaan Tuhan, dan di hari Sabat ini, di hari Minggu ini, bersama-sama kita satukan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan, beribadah di dalam kemuliaan Kristus. Sebelum kita mulai, berikan salam satu di antara yang lain di dalam kasih Kristus.
Sekarang dengarkanlah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-menurun. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, menyerahkan ibadah ini dalam pimpinan Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, dunia boleh berubah, segala sesuatu bisa berubah. Tetapi saudara ketahui bahwa Allah kita, Tuhan kita, yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Bahkan sampai detik ini kita boleh melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup
begitu sempurna dalam hidup kami. Dunia boleh berubah, segala sesuatu bisa berubah, tetapi kami bersyukur kami memiliki Allah yang kasih-Nya tidak pernah berubah, yang kuasa-Nya tidak pernah berubah, yang penyertaan-Nya dan kebaikan-Nya tidak pernah berubah. Dan itu boleh kami alami dalam kehidupan kami. Bahkan sampai detik ini pun penyertaan-Mu terlalu sempurna buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, siang ini kami mau naikkan syukur kami kepada Engkau. Kami mau tinggikan Engkau. Kami mau agungkan Engkau. Kami mau bersorak buat Engkau, Raja di atas segala raja. Kami menyerahkan ibadah kami siang ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sehingga pulang dari tempat ini, berkat besar boleh kami terima. Sukacita, damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan ibadah kami siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Dialah pencipta langit dan bumi. Dengan kuasa-Nya, dengan tangan-Nya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia.
Tidak pernah berubah dalam hidup kita, dan Dia Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Rencananya tidak pernah gagal dalam hidup kita karena Dialah Allah. Amin. Mari kita tepuk tangan untuk memuliakan Dia. Karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan, Dia tak pernah gagal. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tidak pernah gagal karena Dia adalah Allah. Amin. Dia jamin firman-Nya, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Katakan, sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Siapa saudara? Yesus Raja. Katakan, sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Amin. Seberapa banyak kita yang percaya bahwa Dia adalah Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Beri sorak-sorak sekali lagi yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang perkasa, Dia Tuhan yang mulia. Sungguh Dia Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Dia sumber mujizat, bahkan Dia pembuat mujizat di dalam hidup kita. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang terduga.
badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita nyanyikan bersama-sama pujian ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang buka jalan bagiku, Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati, Kau membuat mujizat sejati. Kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh ada untuk memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan terlebih dahulu berbuat baik dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, memasuki tahun 2025 ini kami sangat membutuhkan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi di sepanjang tahun yang akan kami jalani, kami percaya kalau kami bersama dengan Tuhan, maka kami tidak perlu khawatir, Engkau menyertai kami.
Dan lewat kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau membekali kami akan apa yang harus kami lakukan, bagaimana kami harus bertindak, bagaimana kami harus mengiring akan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sebahagian dari firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, kiranya urapan surgawi melingkupi kami semua, mengurapi kami semua, sehingga pemberitaan firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Kami buka hati kami siapkan hati kami untuk terima firman Tuhan. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Ya, selamat pagi menjelang siang buat kita semua, dan shalom juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengikuti ibadah secara online. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2025 ini dalam anugerah dan pimpinan Tuhan. Kalau sepanjang tahun 2024 tentu ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa di tahun 2025 ini juga Tuhan bekerja lebih luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mari saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan. Tema khotbah saya pada siang hari ini saya beri judul Mujizat Pemeliharaan Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab dengan jelas Tuhan merencanakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jelas firman Tuhan menjamin dan mengingatkan kita bahwa Tuhan karena Dia sangat baik hati, maka Dia merencanakan hal-hal atau menyediakan hal-hal yang baik-baik di dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Ayat tadi dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, kalau kita membaca dalam Alkitab bahasa Inggris dalam King James Version, nah kalimat yang disebut sebagai hari depan yang penuh dengan harapan itu dipakai kata atau kalimat and expect end. Jadi akhir, ekspektasi akhir yang baik, begitu kira-kira. Jadi Tuhan itu menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Sebuah ekspektasi akhir yang baik. Oleh sebab itu apa ekspektasi Bapak Ibu, kalau saya boleh bertanya kepada kita semua, di tahun 2025 ini apa harapan kita? Apa ekspektasi kita yang kita mau dapatkan dari Tuhan? Apakah hidup yang penuh dengan mujizat? Silakan. Apakah hidup yang penuh dengan doa-doa dijawab oleh Tuhan? Silakan. Atau apakah tahun 2005 merupakan tahun sukses bagi saudara dalam bisnis, dalam karir, dalam rumah tangga, dalam segala sesuatu? Silakan. Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan menyediakan ekspektasi akhir yang baik bagi setiap orang yang percaya dan direncanakan yang baik oleh Tuhan. Dan ketika kemarin kita mengakhiri tahun 2024 dan mengawali tahun 2025, kita akan dapat ayat-ayat emas itu ya. Saya rasa saudara sudah dapat semua. Nah, saya yakin saudara dapat ayat yang bagus-bagus ya. Ayat yang indah-indah yang memotivasi kita. Kalau bisa ayat yang hoki-hoki. Dan mungkin kita berharap tahun ini menjadi perwujudan dari semua yang baik yang diwujudkan dalam ayat yang kita ambil. Kalau saya kemarin itu dapat ini, Mazmur 127 ayat 1a. Berkata begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, saya tidak tahu Tuhan suruh bangun apa saya ini. Ya.
pasti ayatnya bagus. Ya, saudara mungkin dapat yang lebih bagus lagi atau lebih sesuai dengan apa yang saudara kehendaki. Karena saya yakin bahwa ayat-ayat yang kita dapat kemarin itu tidak ada yang jelek-jelek gitu, tidak ada yang aneh-aneh. Misalnya seperti Yohanes 11 ayat yang ke-35 misalnya. Ayatnya bahkan berbunyi begini, maka menangislah Yesus. Ada yang dapat ayat itu? Tidak ada toh? Atau misalnya kalau saya ambil contoh yang lain, misalnya Kisah Rasul 1 ayat 38, misalnya itu berbicara tentang Yudas. Ayat itu berkata begini, Yudas itu telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ada yang dapat ayat itu tuh? Tidak ada, pasti tidak ada yang begitu-begitu. Pasti sudah dipilih, panitia sudah pilih ayat yang bagus-bagus, hoki-hoki, yang memotivasi, yang mendorong kita, yang pokoknya kalau kita dapat ayatnya itu pasti berkat besar di balik ayat itu. Pasti itu yang dicari, yang disediakan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat-ayat atau apapun itu yang kita yakini, yang seperti yang saya bacakan di ayat yang pertama tadi, Tuhan menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Sebuah hasil atau ekspektasi masa depan yang penuh dengan ekspektasi. Itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Itu tidak akan tiba-tiba ketika akhir tahun 2025 apa yang kita rasa kita inginkan, kita harapkan di awal tahun 2025 ini itu kemudian tiba-tiba terwujud secara otomatis. Tidak demikian. Nah, diakui apa tidak Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kadang ya saya menemukan dan bahkan saya juga dulu sempat dalam pemikiran seperti itu. Bahwa ada paradigma yang mungkin kedengarannya rohani, tetapi belum tentu tepat. Misalnya begini, ada orang yang beranggapan begini atau pernah ngomong, dan paling tidak saya sendiri dulu seperti ini. Pokoknya asal kita percaya kepada Tuhan, ya Tuhan pasti membuat saya berhasil. Pokoknya percaya saja, tidak ngapa-ngapain, pokoknya yakin saja, percaya saja, saya pasti berhasil, saya pasti sukses dalam segala hal. Tapi kita ngapa-ngapain, pokoknya percaya saja, biarkan Tuhan bekerja, saya tinggal menonton saja. Tuhan kan tidak kehabisan cara untuk menolong saya. Pokoknya saya diam saja, saya nunggu saja, nunggu dengan iman, berdoa saja, tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba akan terjadi. Kedengarannya itu seperti hal yang rohani. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, tidak begitu cara kerja Tuhan. Maka ayat yang saya bacakan tadi, masa depan yang penuh dengan mujizat ini, tahun 2000 yang kita ekspektasikan penuh dengan mujizat, masa hari depan yang penuh dengan harapan, itu sangat-sangat mungkin itu tidak akan terjadi. Saya mendapat ayat yang bagus tadi. Sedang saya renungkan, Tuhan suruh saya membangun apa? Jelas bukan bangun rumah, saya sudah punya rumah. Membangun sesuatu apa? Yang akan saya bangun dalam ministry saya misalnya, dalam kehidupan saya, dengan melibatkan Tuhan. Tapi saya percaya sekali bahwa kalau saya hanya memimpikan itu, tetapi tidak mengupayakan itu untuk mewujudkan, itu pasti tidak akan terjadi. Nah, pada siang hari ini saya mengajak kita untuk melihat sebuah peristiwa di mana keterlibatan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan umat Tuhan. Tetapi tidak sekedar menerima, meyakini janji Tuhan, tapi umat itu berusaha untuk mewujudkannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam memenuhi apa yang kita imani tadi, dalam ayat yang saya bacakan tadi, Tuhan berkata dengan jelas, Dia merencanakan, merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kita di tahun 2025 ini. Ekspektasi apapun yang kita harapkan dari Tuhan. Mungkin tahun ini kita punya sesuatu yang kita harapkan, dan kalau kita percaya kepada firman Tuhan, apapun ekspektasi kita kepada Tuhan, tidak ada yang terlalu tinggi untuk Tuhan. Tuhan sanggup, Tuhan mampu untuk melakukan itu semua. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Dalam Tuhan
berkarya atau memenuhi ekspektasi kita kepada Tuhan. Yang pertama, saya ajak kita untuk membaca beberapa ayat dalam Keluaran pasal 3 ayat 7-10. Ini ayat ketika Musa menerima perintah Tuhan dengan jelas. Dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 7-10 dikatakan begini. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, ya, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun dan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Firman Tuhan jelas kepada Musa. Tuhan tahu persis bagaimana kesulitan umatnya. Dan umatnya sudah berseru kepada Tuhan untuk dibebaskan. Maka sekarang Tuhan menyuruh kepada Musa, pergi bawa mereka. Tidak saja keluarkan mereka dari rumah perbudakan, dari Mesir, tapi bawa mereka, dikatakan dengan jelas, ke suatu negeri yang baik dan luas. Sebuah negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini janji Tuhan kepada Musa dan kepada orang Israel, kepada umatnya. Dan kita sama-sama tahu bahwa janji ini memang terjadi. Beberapa puluh tahun kemudian, bangsa Israel di dalam pemimpinan Musa dan kemudian diteruskan oleh Yosua, mereka sampai ke negeri perjanjian, tanah Kanaan dan sekitarnya. Mereka menempati sebuah negeri yang baik dan luas. Sebuah negeri yang berlimpah-limpah. Kebutuhan hidup mereka terjamin di negeri yang subur itu. Maka yang pertama yang harus kita pahami bahwa ketika Tuhan menyampaikan janjinya kepada kita, maka janji Tuhan itu pasti terjadi. Ya dan amin, itu maksud saya. Janji Tuhan itu ketika Tuhan berjanji itu mestinya pasti terjadi. Tuhan ketika dia berjanji, dia punya kemampuan untuk melaksanakan apa yang dia janjikan. Jadi dari sisi Tuhan tidak ada masalah. Tuhan sangat mampu, Tuhan sangat sanggup untuk mewujudkan apa yang dia janjikan. Kita harus pegang itu. Maka ketika kita masuk di tahun 2025 ini, apa ekspektasi saya, saudara? Mudah-mudahan ayat mas yang saudara terima di akhir dan awal tahun kemarin, itu menjadi ekspektasi saudara, kita, harapan kita. Tuhan mau saya melakukan apa? Apa yang harus saya kerjakan? Apa harapan-harapan kita? Baik untuk keluarga, untuk usaha, untuk bisnis kita, atau untuk pelayanan kita. Dan sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada ekspektasi yang terlalu tinggi buat Tuhan sehingga Tuhan tidak mampu untuk mewujudkan itu. Tidak ada. Apapun yang saudara harapkan dari Tuhan, ekspektasi apapun yang saudara harapkan dari Tuhan, Tuhan sekali lagi tidak ada kesulitan untuk melakukan itu. Jadi dari pihak Tuhan tidak ada masalah. Dari pihak Tuhan tidak ada kesulitan. Dan dari pihak Tuhan tidak ada apapun yang bisa membatalkan dari pihak Tuhan. Yang bisa membatalkan apa kalau Tuhan sudah berkehendak. Soal dia jadi pandai itu lain cerita. Tetapi apa yang Tuhan inginkan, Tuhan punya kemampuan, Tuhan punya kesanggupan untuk mewujud nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Sama seperti janji Tuhan kepada orang Israel ini. Kita sama-sama tahu ketika orang Israel ikut Tuhan dalam perjalanan mereka, beberapa puluh tahun kemudian, 40 tahun kemudian mereka sampai di negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Berarti apa? Kita punya Tuhan yang bisa dipercaya. Kita punya Tuhan
yang peduli dengan saya dan saudara. Bahkanlah ayat saya sudah baca tadi dalam kitab Yeremia tadi, dia merencanakan yang terbaik. Maka ketika kita memasuki tahun 2025 ini, tahun yang kalau saudara aminkan, saudara yakini sebagai tahun mujizat, tahun doa-doa dijawab oleh Tuhan, tahun berbagai pintu terbuka untuk kemajuan kita, imani itu. Dan Tuhan tidak ada kesulitan, karena Dia sangat mampu untuk mewujud nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Namun kita jangan hanya berhenti pada satu titik itu. Jangan berhenti pada satu keyakinan saja bahwa oh ya Tuhan sanggup melakukan itu. Tuhan sanggup menjawab ekspektasi saya. Tuhan sanggup mewujudkan apa yang saya inginkan. Saudara, kita kan masing-masing punya keinginan-keinginan atau harapan tertentu. Kalau saya misalnya, saya contohnya, salah satu harapan hidup saya adalah belajar sampai mati. Setiap kali ada peluang untuk belajar, saya akan ambil. Baik belajar secara formal atau belajar secara informal, saya akan lakukan. Setiap kali ada peluang buat saya untuk bisa mengupgrade kemampuan saya, karena saya sadar betul, saya ini orangnya tidak pintar-pintar amat. Maka saya ambil peluang itu. Selama hayat di kandung badan, saya terus belajar. Dan juga saya heran, semakin saya banyak belajar, saya tidak pintar-pintar jadinya. Ya, saya tidak merasa ilmu saya bertambah. Makanya mendorong saya untuk terus belajar. Tuhan kasih saya waktu, Tuhan saya kasih kesempatan, Tuhan kasih saya berkat untuk menambah pengetahuan, ya saya lakukan. Selama masih ada kesempatan, selama masih ada peluang, selama masih bisa baca, selama masih bisa mencerna, selama otak masih bisa berfungsi dengan baik, ya gunakan. Itu saya. Itu ekspektasi saya, harapan saya kepada Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan buka peluang-peluang baru untuk saya terus belajar. Dan ternyata Tuhan mendengar, Dia membuka hal tertentu. Bukan saja belajar secara formal, bahkan belajar juga secara informal. Untuk terus menambah pengetahuan. Di tahun 2025 ini saya tidak tahu seperti apa. Tapi saya terus berharap bahwa Tuhan, kan kita cuma bisa berencana, Tuhan yang menentukan. Tapi bagaimana Tuhan menentukan yang terbaik kalau kita tidak punya rencana? Yakin bahwa Tuhan sanggup mampu melakukan apapun ekspektasi saudara dan saya. Maka karena tidak ada yang terlalu tinggi buat Tuhan, ya harapkanlah yang terbaik dari Tuhan. Harapkanlah yang sebanyak-banyaknya. Kalau perlu yang tinggi-tinggi. Ya tidak usah cerita orang, cerita saja kepada Tuhan. Karena tidak ada yang kesulitan buat Tuhan untuk mewujudkan itu. Tuhan kan tidak pernah bilang pada kita, kalian boleh berharap kepadaku tapi mau ya batasnya ya segini ya. Jangan tinggi-tinggi, ojo duhur-duhur ya. Kan enggak. Nah mumpung kita dikasih kesempatan oleh Tuhan, maka belajar, maka berharaplah, maka ekspektasinya yang bagus-bagus, yang tinggi-tinggi. Wong dikasih kesempatan kok. Kecuali kita dikasih kesempatan terbatas. Tapi selama Tuhan membuka diri, selama Tuhan memberi kesempatan dan Dia sanggup dan mau melakukan, manfaatkan itu. Namun jangan hanya berhenti pada keyakinan bahwa Tuhan sanggup dan Tuhan mampu menjawab semua apa yang Dia janjikan. Kita juga harus melangkah kepada poin yang kedua, yaitu bahwa kita harus mengikuti cara kerja Tuhan. Saya bacakan lagi ayatnya, masih berkaitan dengan orang Israel ini. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-13, ayat 17-18, ini setelah mereka keluar dari Mesir. Setelah bebas dari drama-drama yang panjang lebar itu, dan mereka keluar. Keluaran 13, 17, 18 berkata begini, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Tuhan, firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar
melalui jalan di padang gurun menuju laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, semestinya ada jalan potong untuk sampai ke negeri yang dijanjikan. Ada shortcut, ada jalan pintas, ada jalan yang lebih penting, lebih singkat maksud saya. Tapi Tuhan tidak pakai jalan itu. Oleh sebab itu saya sampai kepada pemahaman ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan kadangkala sengaja memilihkan kita jalan hidup yang berputar-putar dan sulit. Padahal ada jalan atau cara yang lebih mudah. Kan tadi ayat bilang ada jalan yang dikenal kok, yang diketahui, ada jalan yang lebih cepat untuk sampai ke negeri yang dijanjikan. Tapi sengaja Tuhan pilih berputar-putar. Sehingga untuk sampai ke negeri yang dijanjikan Tuhan, mereka harus menempuh seperti kita ketahui bersama 40 tahun mereka di sana. Maka Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, di dalam hidup ini, Tuhan sekali lagi kadangkala sengaja Tuhan buat orang Israel berputar itu sengaja. Memang kita tahu mereka ada pelanggaran, tapi sengaja memang dibuat oleh Tuhan mereka berputar-putar. Meskipun ada jalan yang lebih singkat, jalan yang lebih cepat, tapi Tuhan sengaja bikin mereka berputar-putar. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan. Karena Tuhan melatih mereka untuk sampai sana. Ada beberapa sebab mengapa orang Israel tidak segera sampai Kanaan. Yang pertama tadi Tuhan melatih mereka. Yang kedua, Tuhan mau memperlihatkan hal-hal tertentu. Kan kalau jalannya pendek, cepat sampai, kan tidak banyak pengalaman pemandangan yang dilihat. Logikanya kan begitu. Kalau kita berjalan cuma 1 hari sampai, beda dengan kalau kita berjalan 3 atau 4 hari. Tentu ada banyak view, ada banyak pengalaman, ada banyak hal-hal yang terjadi yang bisa kita lihat sepanjang perjalanan kita. Dan di dalam perjalanan itulah Tuhan menunjukkan betapa mereka harus bergantung kepada Tuhan. Kan selama 40 tahun kan mereka mengalami banyak mujizat. Misalnya ketika mereka butuh minum, air tidak ada, air keluar dari batu. Itu kan tidak akan terjadi kalau mereka jalan pintas. Apa sulitnya buat Tuhan untuk mereka ke jalan pintas? Mungkin 1-2 hari udah sampai itu. Ya taruhlah 5 hari udah nyampe itu. Tapi Tuhan sengaja, karena Tuhan mau menunjukkan. Dan ketika mereka kesulitan makanan, Tuhan kasih. Ketika mereka butuh daging, Tuhan kasih burung. Terbang lalu hinggap di perkemahan, mereka tinggal ngambil. Ketika mereka ingin makan roti, Tuhan turunkan mana dari sorga. Itu semua kan terjadi dalam perjalanan panjang yang harus mereka tempuh. Dan di dalam perjalanan inilah mereka mengenal, oh iya Tuhan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, secara psikologi, manusia itu kalau dikasih gampang itu kurang menghargai. Jujur saja. Segala sesuatu ya kalau kita dapatnya gampang, kita itu kurang menghargai. Sudah dapat barang apapun ya kalau gampang dapatnya itu biasanya kurang dihargai. Tapi coba kalau dapatnya susah. Penuh perjuangan, penuh dengan susah payah. Itu saudara pasti akan menghargainya lebih daripada yang lain. Saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang saya kenal, ya dia sudah berhasil. Tapi dia waktu merintis pelayanan, ketika dia di daerah itu, jalannya belum ada saudara, maksudnya jalan aspal belum ada, masih jalan tanah begitu. Dan dia dengan susah payah mengumpulkan berkat, membeli sepeda motor yang butut waktu itu. Dengan sepeda motor itu yang sudah tua dan banyak mogok-mogoknya, tapi dengan itu dia bisa melayani, bahkan menjemput anak-anak sekolah minggu untuk dibawa di gereja. Dan karena kesetiaannya diberkati oleh Tuhan. Tapi ketika dia sudah diberkati oleh Tuhan, sudah sukseslah, sepeda motor butut tadi, itu mau dijual, mau ditukar apapun dia tidak mau. Bukan karena nilai uangnya itu, tapi dia tahu betapa sulitnya. Dia dulu katanya untuk membeli sepeda motor itu harus menjual cincin nikahnya. Ya, karena uangnya tidak cukup.
Dan bahkan dia harus pokoknya jual segala macam. Dia membayangkan betapa sulitnya dapat barang itu karena memang dia butuhkan dan diperlukan, dan ada banyak cerita di balik itu. Sehingga ketika mau dibeli orang atau mau ditukar dengan apa yang lebih baik, dia tidak mau. Mungkin bukan nilainya, tapi karena upaya untuk mendapatkannya. Nah, orang Israel ketika dibawa oleh Tuhan, karena Tuhan mau memberi mereka pengalaman-pengalaman yang baik, yang luar biasa. Mereka kalau saja jalan pintas itu mereka lewati, mereka tidak akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya hari ini, seandainya ya, mungkin saudara merasa kok hidup saya kok dibawa putar-putar oleh Tuhan. Kok kelihatannya kok orang lain itu dengan problem yang sama dengan saya, dengan kerinduan yang sama dengan saya, tapi mereka itu kok mudah-mudah saja ya, jalannya pintas, kok saya kok panjang ya. Nah, no problem. Kenapa? Karena Tuhan sedang mau menunjukkan sesuatu kepada Anda dan kepada orang lain itu tidak. Tahukah saudara bahwa kesetiaan kita kepada Tuhan itu sangat tergantung dengan pengalaman kita dengan Tuhan. Kalau kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan spesial, ya, maka hubungan kita dengan Tuhan pun juga spesial. Kalau pengalaman kita dengan Tuhan biasa-biasa saja, maka hubungan kita dengan Tuhan pun juga biasa-biasa saja. Itu juga berlaku dalam relationship dengan orang lain. Jadi Tuhan punya cara sebetulnya lebih singkat untuk bawa mereka, tapi Tuhan pilih jalan yang panjang dan berputar-putar. Karena Tuhan mau menunjukkan berbagai mujizat, pengalaman dan pemahaman mereka tentang Tuhan. Kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 dan 2. Ini setelah mereka sampai di Kanaan. Dalam Hakim-Hakim 3 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksud hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi ceritanya begini, ketika orang Israel sudah sampai tanah Kanaan, kan mereka tidak menghalau semua penduduk Kanaan. Sebetulnya bukan karena mereka tidak mau, bukan mereka kurang giat, bukan. Alkitab dengan jelas mengatakan begini kok, memang sengaja dibiarkan Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan. Bukan karena orang-orang Israel tidak berperang dengan sungguh-sungguh, bukan. Bukan karena mereka kurang kekuatannya, bukan. Malah memang sengaja dibiarkan Tuhan untuk mencobai orang Israel dengan perantaran orang-orang tadi itu. Maksudnya supaya apa? Mereka dilatih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kita mencapai ekspektasi yang bagus itu, mujizat pemeliharaan Tuhan misalnya kehidupan kita, kita tidak cukup saja percaya kepada Tuhan dia mampu melakukan, tapi kita juga harus tahu bahwa dalam mencapai hal itu ada satu stake atau satu hal yang harus kita lakukan, yang kita lewati, yaitu apa? Diproses dan dilatih oleh Tuhan terus menerus. Untuk mencapai itu saya tidak tahu sepanjang tahun 2025 ekspektasi kita yang kita harapkan dari Tuhan untuk sampai ke sana. Tidak tahu latihan apa yang sudah Tuhan siapkan, exercise apa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita untuk mencapai itu. Kan Tuhan bilang dia latih kita. Yang saya tahu memang dilatih oleh Tuhan itu tidak mudah, tidak gampang. Tapi dilatih oleh Tuhan. Nah, di dalam kita menerima mujizat dari Tuhan, ada satu hal yang seringkali kita lupakan atau kita abaikan, bahwa tahukah saudara bahwa mujizat itu diperoleh biasanya setelah peristiwa atau kejadian yang tidak mengenakan terjadi. Coba lihat Alkitab, baik PL maupun PB. Kalau terjadi mujizat, itu pasti pada seorang yang dalam kondisi yang mengenaskan. Orang itu buta,
sakit yang tak tersembuhkan, dan lain sebagainya. Itu pasti dalam kondisi-kondisi yang gak menyenangkan. Mujizat terjadi ketika kemampuan kita dengan segala daya yang kita punya tidak mampu untuk mencapai itu. Entah karena pengetahuannya kurang, entah karena sumber dayanya kurang. Pokoknya kita manusia tidak bisa. Maka Tuhan bekerja melalui caranya dengan mendatangkan mujizat misalnya. Mujizat terjadi setelah kita mengalami, melewati peristiwa yang mungkin kita tidak suka. Dalam kita hidup ini pasti kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Mungkin saudara tidak suka. Tahun 2025 yang akan kita jajaki bersama-sama, kita akan lewati bersama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan komentar-komentar di media sosial atau di media massa, ya, bagaimana prediksi orang, para ahli-ahli dalam berbagai disiplin ilmu, kira-kira tahun 2025 mau seperti apa? Itu banyak yang buruk-buruk. Banyak yang menakutkan. Sehingga membuat para investor kemudian berpikir ulang untuk menanamkan modal di Indonesia. Kemungkinan investor asing itu akan berpikir 2 kali dengan situasi yang terjadi. Kalau investasi kurang berarti lapangan pekerjaan kurang dan lain sebagainya. Kalau lapangan pekerjaan kurang berarti daya dapat uang masyarakat juga mungkin akan berkurang. Pokoknya banyak yang sebetulnya tidak menyenangkan. Belum lagi PPN 12% yang ditunda pelaksanaannya. Ditunda, enggak tahu tiba-tiba diberlakukan, kita kan enggak tahu. Ya pokoknya yang enggak bagus-bagus. Tapi saya mau beritahu kepada saudara. Kalau kita bersama dengan Tuhan, sesuai dengan janji dan kita imani, maka enggak ada yang sulit. Seandainya Bapak Ibu Saudara mungkin dapat ayat emas tahun ini, mungkin kita merasa kurang hoki misalnya, kurang banyak berkatnya. Seandainya ya ada misalnya yang dapat ayatnya kok lebih bagus punya teman misalnya atau punya saudara yang lain. Nah saran saya begini Bapak Saudara, kan tadi saya sudah bilang, mau sehoki apapun ayat itu, mau sebanyak berkat pun apapun ayat itu, kalau kita tidak berusaha mewujudkannya, itu kan tidak akan terjadi. Tidak akan otomatis terjadi. Nah kalau kita misalnya merasa ayatnya kurang hoki, kenapa tidak pilih saja ayat sendiri? Cari saja ayat di Alkitab yang bagus-bagus, yang saudara bagus-bagus, berkatnya banyak, hokinya banyak. Lalu kemudian ayat itu imani itu, hidupi itu, dan usahakan wujudkan itu. Apa bedanya? Kalau merasa ayat yang diterima akhir tahun atau awal tahun kemarin itu kurang banyak berkatnya, kurang banyak hokinya, kurang memotivasi misalnya, cari saja ayat di Alkitab yang saudara anggap lebih bagus, lebih banyak hokinya, lalu kemudian ayat itu imani, hidupi, dan usahakan wujudkan. Karena ayat apapun yang saudara terima, atau ayat apapun yang saudara baca dalam Alkitab, itu tidak akan terjadi secara otomatis kalau kita tidak imani, kalau kita tidak hidupi, dan kita tidak usahakan wujudkan. Apa ekspektasi saudara tahun ini? Yakin Tuhan mampu untuk mewujudkannya itu. Mujizat apa yang saudara ingin terima tahun ini? Pemeliharaan Tuhan yang bagaimana yang saudara dan saya ingin nikmati tahun ini? Yakini dan upayakan itu sungguh-sungguh karena Dia menjanjikannya di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya undang singer dan musik maju ke depan. Kita naikkan pujian. Mujizat itu nyata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi, tak terbatas
terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tidak ada yang membatasi kuasa Tuhan. Apapun semuanya dapat Dia kerjakan. Mungkin bagi kita mustahil, sulit, tidak mungkin, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun ekspektasi saudara di tahun 2025 ini, di saat yang penting kita percaya, yakin betul Tuhan yang berjanji dan mampu melakukan itu sanggup mewujudkan dalam kehidupan kita. Dan bersama-sama dengan Tuhan kita mewujudkan itu. Kita nikmati janji Tuhan, upayakan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Mujizat itu nyata di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah penyertaan-Mu yang senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah pagi siang hari ini ya Tuhan. Kami telah memberikan pujian, penyembahan kepada-Mu. Itulah penyembahan kami ya Tuhan. Kami percaya untuk ibadah pada siang hari ini Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami semua jemaat-Mu. Berikan berkat damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami agar kami terus berserah sepenuhnya kepada-Mu, berserah sepenuhnya kepada rencana-Mu. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, walaupun itu tidak sesuai dengan rencana kami, tidak sesuai dengan apa yang kami bayangkan, kami tahu bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan-Mu akan memberikan kami masa depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Tuhan. Biar Roh Kudus terus memberikan kekuatan kepada kami untuk terus berserah, terus mengalami Engkau secara pribadi. Berikan kami kekuatan dan kami percaya bahwa kami akan mengalami mujizat-mujizat-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga itu akan menguatkan iman kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus yang terkasih,
Berikut akan disampaikan beberapa pengumuman penting warta jemaat selama sepekan pada tanggal 12 Januari 2025 yang perlu kita perhatikan bersama. Diberitahukan kepada jemaat bahwa minggu depan, tanggal 19 Januari 2025, firman Tuhan dalam ibadah raya pertama dan kedua akan dilayani oleh Ibu Pendeta Mauliana dari Gereja JKI Keluarga Kerajaan Salatiga. Dukung dalam doa, hadir dan terimalah berkat Tuhan melalui pelayanan ini. Minggu ini, Minggu 12 Januari 2025, Bapak Pendeta Minggus Minarto Pranoto tidak berada di tempat. Berhubung memenuhi undangan pelayanan khotbah di Gia Bangsri, pukul 6:30 pagi sebagai pendeta konsulen. Mohon dukung dalam doa untuk pelayanan Bapak Pendeta Minggus. Tuhan Yesus memberkati. Dukung dalam doa untuk acara Persekutuan Abdi Kristus Bamaknas Kabupaten Kudus, yang akan diadakan pada hari Selasa, 14 Januari 2025, pada pukul 10 pagi, di GKMI Kalirejo Undaan Kudus. Menghimbau kepada seluruh pengurus dan anggota seksi beasiswa, untuk hadir dalam acara Persekutuan Doa Seksi Beasiswa, yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2025, pukul 10:30 siang, di ruang serbaguna lantai 1. Dukung dalam doa untuk acara Persekutuan Hamba Tuhan Daerah 3 Sinode GIA yang diadakan pada hari Senin, 13 Januari 2025, pada pukul 10 pagi, di GIA Purwodadi. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi majelis atau pendeta yang tinggal, atau ada di tempat. Dimohon kehadiran guru-guru Sekolah Minggu GIA Kudus dalam acara seminar pemaparan program dan kurikulum Superbook yang diadakan pada hari ini, Minggu, 12 Januari 2025, pada pukul 12 siang, di ruang serbaguna lantai 1. Telah dibuka pendaftaran penerimaan anggota Paduan Suara Anak GIA Kudus Jehovah Nisi, mulai hari ini. Mohon dukungan dan kerjasama para orang tua atau jemaat yang memiliki anak di sekolah minggu GIA untuk menyampaikan informasi ini. Khususnya bagi anak-anak yang rindu terlibat dalam pelayanan paduan suara anak di GIA Kudus, dengan mengikuti ketentuan dan memenuhi persyaratan yang ada. Bagi anak-anak yang berminat, silahkan hadir pada latihan perdana, yang diadakan pada hari Minggu, 19 Januari 2025, pada pukul 10 pagi, di ruang serbaguna lantai 1, dan akan diadakan seleksi. Informasi lebih jelas dan lengkap bisa dilihat di halaman warta digital atau elektronik. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengikuti baptisan air, yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, silahkan mengikuti katekisasi yang akan dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 dan Kamis, tanggal 6 Februari di ruang serbaguna. Berikutnya kelas katekisasi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 sampai 6 petang. Bagi yang ingin dibaptis, segera mengisi formulir dan menyerahkan pas foto yang diperlukan kepada Pendeta Elisa atau ke sekretariat. Akan diadakan ibadah perayaan Natal bagi karyawan PT Hartono Istana Teknologi Kudus, yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025, jam 6 petang. Dengan pembicara Pendeta Minggus Minarto Pranoto, dan dengan tema Bon es Olait. Akan diselenggarakan seminar studi Alkitab pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, pukul 7 malam di gedung GIA Kudus Ruang Serbaguna lantai 1. Dengan tema bagaimana hidup sesuai firman Tuhan, dalam pembahasan metode belajar mengenai quiet time. Dan mengajar atau berkhotbah yang mengena hati jemaat serta penerapan praktis firman Tuhan, yang dilayani oleh tim pelayanan dari Gereja Wuraidel, Korea Selatan. Hadir dan ikuti acara ini. Mari hadir dan mengajak anggota keluarga dalam Bidstone Pagi Raya Keluarga yang diadakan setiap hari Sabtu, pukul 5 sampai 5:45 pagi, di ruang serbaguna lantai 1. Setiap minggu kedua dan keempat diadakan senam pagi bersama setelah doa pagi. Diberitahukan kepada jemaat GIA Kudus, bagi jemaat yang sakit atau memiliki kerabat yang sakit dan rindu didoakan,
dapat menghubungi sekretariat gereja agar dapat disampaikan dan diumumkan di warta jemaat. Gembala jemaat atau pendeta akan mendoakan di ibadah hari Minggu. Bagi jemaat yang rindu mengikuti informasi terkini mengenai aktivitas dan kegiatan gerejani di GIA Kudus, silakan mengunjungi sosial media Instagram GIA Kudus. Warta digital juga dapat diakses melalui laman Instagram ini. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, sekarang kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami persilakan bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis bisa menyambutnya. Adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Dipersilahkan bangkit berdiri. Oke, sekarang bagi yang berulang tahun, dari hari Minggu kemarin sampai hari ini, atau yang minggu-minggu kemarin di awal Januari ini yang belum didoakan itu, silakan bangkit berdiri yang berulang tahun. Oh ya, selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Ya, nanti akan didoakan oleh Pak Yonatan. Silakan. Ya, puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini, yang sudah sempat hadir dalam ibadah, menyampaikan selamat, dan jika belum ada pilihan untuk menentukan tempat ibadah, Gereja Isa Al-Masih Kudus membuka diri untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa beribadah di tempat ini. Nah, sekarang mari kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun yang sudah disebutkan tadi, dan sekaligus kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang sudah masuk di list dari doa-doa kita. Mari kita akan doa bersama. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, untuk kasih setia dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Hari ini kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang penuh sukacita, untuk bersyukur atas saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, kami sangat berterima kasih atas setiap tahun kehidupan yang telah Engkau berikan kepada anak-anak-Mu yang berulang tahun ini. Terima kasih atas setiap berkat, perlindungan, bimbingan yang selalu menyertai saudara-saudara kami ini. Dan kami percaya bahwa setiap hari Engkau akan berikan senantiasa anugerah yang sangat berharga kepada saudara-saudara kami ini. Dan kiranya Engkau ya Tuhan terus memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun ini dengan kesehatan, kebahagiaan, keberhasilan dalam setiap langkah hidupnya. Bimbinglah di dalam setiap keputusan yang diambil, dan berikan senantiasa hikmat serta kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan sendiri yang akan selalu menyertai perjalanan hidup anak-anak-Mu ini di dalam setiap aspek kehidupannya. Baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, maupun di dalam pelayanan. Dan kiranya kasih-Mu itu senantiasa memancar di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dan melalui kehidupan anak-anak-Mu ini pula banyak orang dapat merasakan kasih dan berkat-Mu Tuhan.
Dan kiranya kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa Engkau limpahkan kepada anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang saat ini berulang tahun. Demikian pula saat ini kami sisipkan doa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berbaring oleh karena kelemahan tubuh, sakit dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk Bapak Yosia Hindra, kami berdoa untuk Bapak Yusuf Sutejo, kami berdoa untuk Bapak Budiono Subakti, untuk Ibu Ong Mewa, untuk Bapak Lukas Karwoto, untuk Ibu Meye, untuk Ibu Linda, untuk Ibu Mika, untuk Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Tika, Bapak Ricardo. Demikian pula jemaat Tuhan yang ada di Rahtau yang saat ini sakit, untuk Bapak Agus dan Bapak Kukoh. Kiranya Tuhan dengan segala kerendahan hati kami bawa anak-anak-Mu ini di dalam hadirat-Mu, dan kiranya tangan Tuhan sendiri yang penuh kasih dan penuh kuasa terulur untuk atas anak-anak-Mu ini menjamah. Engkau gantikan segala kelemahan tubuh anak-Mu ini dengan kekuatan baru, sehingga benar-benar mujizat itu dialami oleh anak-anak-Mu. Berikan keteguhan hati untuk tetap percaya, mengandalkan dan bersandar hanya kepada kekuatan kuasa Tuhan. Dan kami tetap yakin Tuhan menolong, Tuhan senantiasa hadir di dalam setiap pergumulan saudara-saudara kami yang saat ini berbaring lemah tubuh oleh karena sakit. Terima kasih Tuhan, Tuhan tabib kami yang agung, Tuhan penyembuh kami. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami tercinta, untuk setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun kami berada. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan itu juga Engkau limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan menolong kami dan Tuhan memberkati kami. Sekarang mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita menaikkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang mari kita akan bersama-sama akhiri ibadah kita. Silakan bangkit berdiri dan kita mohon berkat dari Tuhan. Dengan berkat firman Tuhan yang sudah kita terima pada siang hari ini, dan sementara kita meninggalkan tempat ini kembali ke tempat kita masing-masing, pulanglah dan terimalah berkat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.
saja.